Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kenapa saya buat opening seperti ini? Biasanya saya melakukan opening kalau nggak di lokasi, saya di jalan. Nah, sekarang kenapa? Karena yang pertama ini adalah gerbek kandang awal tahun 2020 yang dilakukan oleh YouTuber low cost. Nah, dan yang kedua yaitu boleh dikatakan gerbek kandang di awal tahun ini adalah yang paling unik karena memiliki sebuah cerita di situ. Nah, awalnya pada tanggal 4 Januari 2020 saya berniat untuk gerbek kandang di tim Bojoku Nakal. Dikarenakan suatu hal sehingga saya mengurungkan niat saya untuk gerbek kandang di Bojoku Nakal pada tanggal 4, tepatnya hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggunya saya berangkat ke lapangan di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang untuk meliput karapan sapi. Nah, kemudian di akhir acara lombanya peserta pada pulang semua. Ini kalau nggak salah sisa tinggal kru bagian terop untuk nurunin terop dengan saya. Karena waktu itu hujan dengan angin, jadi kami tidak berani untuk melanjutkan perjalanan karena saya masih bawa peralatan elektronik. Kemudian hujan sudah reda, kemudian kita lanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan hujan lagi, lebih lebat lagi, basah deh baju-baju kita. Jadi baju-baju kita, waduh, lumayan basah, celana basah, sepatu basah, ada tempat ngiup. Teman, kenapa di situ saya kok nggak mau berhenti di situ? Sampai 2 kali saya nggak mau. Oleh teman saya, Pak, ada nih Pak, Mas, ini ada Mas. Saya kok nggak mau. Tahu-tahu saya tertuju pada warung kopi yang udah tutup. Nah, di situ kita ngiup sebentar di situ. Nah, hujan masih agak lumayan lebat, jadi kita berdiam diri di situ sambil nunggu hujan reda. Nah, di tengah-tengah ketika kita nunggu di situ, ternyata ada seseorang yang manggil kita, manggil nama saya, Mas Yan katanya. Kemudian saya lihat, loh, siapa ya? Saya bilang. Setelah saya samperi, ternyata dia adalah subscriber saya. Nah, di situ dia bilang, loh, kok ngiupnya di situ? Kenapa kok nggak ngiup di rumahnya Abah? Abah siapa? Saya bilang, saya nggak kenal. Loh, Abah Aulia. Loh, rumahnya di mana memang? Ini. Ternyata di sebelahnya, kurang lebih sekitar 10 meter lah. 10 meter dari tempat saya ngiup. Kemudian saya berpikir gini, wah, kayak ini kita dituntun nih sama Allah. Diminta untuk pulang, dituntun untuk pulang terakhir, kehujanan, ngiupnya di sebelahnya rumahnya di rumahnya Haji Aulia Rahman. Kemudian oke lah kita ke sana. Nah, ketimbang kita cuma ngiup aja, gimana kalau kita ya yang pertama numpang ngiup, yang kedua silaturahmi, yang ketiga kita gerebek aja kandang sekalian. Nah, disitulah kemudian saya pikir, wah, ini kayaknya oleh Allah sudah di skenario untuk bisa bertemu dengan beliau. Namun bukan di gerebek kandangnya yang bikin saya istimewa. Ya, yang bikin istimewa adalah setelah gerebek kandang, di situ saya bicara, ngobrol panjang lebar, banyak ilmu yang saya pelajari dari beliau, wejangan-wejangan beliau, banyak banget. Oke, saya ingin ucapkan terima kasih yang pertama buat Pak Haji Aulia Rahman selaku pemilik tim Bojoku Nakal di Kabupaten Sampang, Kecamatan dan Desa Torjun. Saya ucapkan terima kasih banyak Abah atas wejangannya tadi malam. Dan juga seandai kata oleh subscriber saya tidak disapa, mungkin saya tidak berjumpa dengan beliau dan tidak tahu di mana tempat tinggal beliau. Jadi saya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada teman saya yang tadi malam sudah menyapa saya, subscriber saya. Terima kasih Mas Bro. Dan terima kasih Abah, selain wejangannya, terima kasih suguhannya tadi malam, suguhan anget-angetnya. Ada makan malam, kemudian ada kopi, ada oda, susu soda. Waduh, sampai-sampai saya pulang dari rumah Abah tuh nggak terasa sekitar jam 9-an lah.
Saya nyampe ke rumah itu sekitar jam 11 malam. Itu pun masih gerimis-gerimis, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ilmu dan teman baru di dunia karapan sapi. Nah, seperti apa gerbek kandang kami, obrolan kami dengan Bapak Haji Aulia Rahman di Kabupaten Sampang. Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan si Raja Gerbek Kandang, YouTuber low cost. Kita sedang ada di mana? Kita sedang ada, wah timnya pada datang tuh bro. Oke, kita sedang ada di Kabupaten Sampang, tepatnya di kecamatan atau desa? Kecamatan Torjun, Desa Torjun. Kecamatan Torjun, Desa Torjun. Nah, di sebelah saya ini ada seseorang, ya boleh dikatakan sesepuh dalam dunia karapan sapi. Nah, nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol, kita akan cari informasi tim apakah yang beliau pimpin. Kita nggak usah banyak ngomong, sambil kita ngobrol, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa teman-teman untuk memencetnya. Jangan lupa jika suka dengan channel ini, biar kita terus semangat untuk gerbek kandang, untuk liputan tentang karapan sapi di dunia pariwisata dan kebudayaan. Oke, kita langsung ngobrol. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Ya. Hari ini saya sedang berbicara dengan siapa nih, Bah? Nama saya Haji Aulia Rahman. Haji Aulia Rahman, yang biasa dipanggil dengan apa nih, Abah? Bapak Aulia. Oh, Bapak atau Haji Aulia ya? Haji Aulia atau Bapak Aulia Rahman, macam-macam manggilnya saya. Oh gitu ya. Oke nih, Bah, saya mau tanya-tanya. Ya. Timnya Abah nih apa? Tim saya itu ada dua. Tim Bojoku Nakal sama tim Style Balap. Tim Bojoku Nakal dan Style Balap. Ya. Berarti yang punya acara yang tadi sore? Yang punya acara tadi sore, hari Minggu tanggal tadi itu. Tanggal 5, Bah ya? 5 Januari. 5 Januari 2020. Ya saya. Oh, ini bro. Beliau ini Haji Aulia yang mengadakan lomba karapan sapi di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Di pembuka tahun 2020, beliaulah yang buka karapan sapi di tahun 2020. Abah, nanya-nanya nih, Bah. Tadi tembus pesertanya tuh berapa, Bah? Hampir 70 peserta. 70 peserta. Dengan hadiah tadi sepeda motor kalau nggak salah, Bah ya? Ada 6 unit sepeda motor. Itu baru atau second, Bah? 6-nya itu second semua. Second semua, Bah ya? Oke. Nah ini, Bah, membicarakan tentang karapan sapi yang sudah diadakan oleh Abah tadi. Menurut Abah gimana, Bah? Sukseskah atau pesertanya kurangkah atau gimana, Bah? Alhamdulillah bisa dikatakan sukses. Sebab kenapa? Yang target awalnya itu ya 50 lah. Itu melebihi dari 50 pasang. Hampir 70. Dan kegiatannya sampai berakhir alhamdulillah lancar, tidak ada kendala apapun dan sukses lah, bisa dikatakan sukses seperti itu. Memang tadi saya lihat tidak ada yang protes, cuaca bagus tadi, Bah ya, tidak panas, agak mendung-mendung gimana itu, Bah ya. Mendung-mendung jangan. Gimana, Bah? Mendung-mendung jangan. Mendung-mendung jangan, bro. Jadi jangan hujan gitu aja. Panas juga jangan tadi. Abah, ini membicarakan timnya Abah, Bojoku Nakal. Nah, ini sejarahnya kok ada Bojoku Nakal, terus ada tim apa tadi, Bah? Style Balap. Adakah sejarah dari dua tim tersebut, Bah? Ya, sejarah singkatnya adalah pada waktu saya menamakan sapi saya Bojoku Nakal, itu ada bahasa rasa dan perasaan yang menjadikan kasih sayang. Dalam artian hubungan antara lelaki dan perempuan. Nah, akhirnya dikatakan Bojoku Nakal. Seperti itu, Mas. Ini acaranya orang dewasa ya. Kemudian, Mbak, nah, ini Bojoku Nakal. Ini rasa yang bagaimana, Mbak? Ya namanya saya lelaki, saya punya istri, nah gitu loh. Dimana ya istri saya itu agak-agak nakal gimana begitu loh. Jadi tak kasihkan nama sapi saya itu Bojoku Nakal. Tapi ngangen nih meskipun dia nakal gitu. Pada waktu itu akhirnya terinspirasi dari itu. Akhirnya saya namakan Bojoku Nakal. Seperti Nakal. Bojoku Nakal tapi ngangenin, Mbak ya. A1 itu. Itu loh, bro. Carilah Bojoku Nakal tapi ngangenin.
Jangan nyari yang nakal tapi nggak ngangenin. Itu yang sumpah. Kemudian Mbah, nah yang satunya lagi tuh Mbah, sejarahnya dari mana? Yang setel balap itu, saya tuh pada waktu itu sangat berambisi. Bagaimana caranya saya punya sapi yang kecepatannya itu di luar rata-rata sapi yang ada di Madura. Alhamdulillah ada. Setel balap itu, alhamdulillah bisa menjuari di tiap event se-Madura. Dan insya Allah sahabat-sahabat para sesepuh penggemar karapan sapi tahu sapi setel balap itu seperti apa. Alhamdulillah kecepatannya luar biasa pada waktu itu. Susah saya mencari sapi dengan kecepatan seperti itu. Sampai sekarang nih Mbah? Sampai sekarang saya kesusahan cari sapi semacam itu. Jadi limited edition itu Mbah ya ceritanya, kecepatannya limited edition? Iya, pada waktu itu luar biasa kecepatannya. Jadi prediksi yang orang prediksi kalah kadang-kadang itu buat gebrakan. Dan itu ada bahasa skon ya. Para penggemar karapan sapi mesti dia itu menyekon kecepatan larinya sapi itu. Kalau bukan di eventnya biasa, tapi pada waktu di event itu di luar rata-rata kecepatan skonnya kecepatannya itu. Gitu. Makanya saya kesusahan cari model sapi yang kayak itu. Jadi kalau nggak ada lomba kecepatannya standar Mbah ya, standar. Jadi memang disembunyikan mungkin dia kemampuannya menyembunyikan kecepatan sebenarnya. Iya kan gini, sapi itu kan sama aja dengan manusia. Kadang-kadang sapi itu kadang-kadang suka sama keramaian. Kadang-kadang itu mentalnya ada yang mental kerupuk, ada yang mental baja kan seperti sama aja dengan manusia aslinya mereka itu gitu loh. Jadi sehingga disebutkan timnya. Jadi tim Bojoku Nakal itu dulunya nama sapi dengan setel balap tuh nama sapi sebenarnya. Nama sapi semua. Ya nama sapi semua itu Bojoku Nakal nama sapi. Dikarenakan dua pasang sapi tersebut mengukir sejarah, akhirnya dijadikan nama tim. Nama tim Bojoku Nakal. Karena lebih elok, lebih senang didengarnya itu apabila Bojoku Nakal gitu, timbang setel balap gitu. Lebih enak Bojoku Nakal gitu artinya. Suami atau istri saya yang nakal. Ternyata Mbak ini asik diajak ngobrol dulu. Nah ini kalau kalian berantakan kayak ini sebenarnya bukan berantakan ya. Alhamdulillah tadi saya dapat suguhan dari Abah makan malam. Habis dari lapangan dapat rezeki lah. Terima kasih Bah rezekinya nih Bah. Nah ini Bah, berarti kalau dulu punya Abah Bojoku Nakal dengan setel balap. Berarti dulu punya nama timnya apa Bah? Memang itu nama sapi sekaligus nama timnya atau memang punya nama tim sebelumnya? Tidak, memang nama sapi pada waktu saya 2009 saya itu terjun sendiri urusan ke kerapan sapi ini. Memang dua nama itu. Nama sapi saya sekaligus tim saya. Oh, jadi nama sapi sekaligus tim. Dan sekarang diabadikan ya, diabadikan. Sampai sekarang ini kan disebut-sebut kan, selamat datang Bapak Kepala Desa Terjun, Bapak Haji Aulia Rahman, tim Bojoku Nakal atau tim setel balap seperti itu. Jadi diabadikan seperti itu. Nah, kalau suruh milih nih, Bah, kalau tim kan gimana ya kalau punya dua ini, kalau di lapangan disebut dua kayaknya ribet. Kalau Abah disuruh milih nih antara Bojoku Nakal dengan setel balap, Abah lebih suka yang mana? Umpama nih, Bah. Saya lebih seneng yang nakal-nakal seperti itu. Kalau gak nakal saya malas saya itu. Saya malas sesuatu yang bisa dikatakan terlalu memperkeruh keadaan setel balap gitu enggak. Saya seneng Bojoku Nakal gitu loh. Lebih elok bahasanya seperti itu. Nakal tapi ngangenin Pak ya. Oke Pak. Itulah beberapa sejarah dari apa yang dikatakan Abah Aulia tadi. Nah ini Pak, mulai kapan nih Abah berkecimpung di dunia karapan sapi? Karena Abah tadi mengatakan tahun 2009 saya terjun langsung. Berarti sebelum tahun 2009 ada seseorang nih Bah di belakang ini sehingga Abah tidak bisa terjun langsung. Sejarahnya gimana nih Bah? Jadi dulu itu karapan sapi itu saya meneruskan dari almarhum orang tua saya, Abah Haji Faisal. Beliau itu yang mendidik saya untuk cinta dan hobi akan tradisi yang namanya budaya karapan sapi. Teruskan Cong perjuangan para buyutmu leluhur kamu untuk memeriahkan, untuk membudidayakan yang namanya budaya karapan sapi. Lah dari situ saya meneruskan. Dan almarhum abah saya itu meneruskan dari orang tuanya, yaitu kakek saya. Jadi bahasa kakek saya meneruskan dari orang tua, pokoknya panjang itu. Seperti itu, intinya adalah turun-temurun. Kalau dari kita itu turun-temurun, sejak dari dulu.
seperti itu. Nah, sebelum terjadinya Bojoku Nakal atau oke lah saya sebut satu aja Pak ya, karena ini yang paling favorit dari Abah, Bojoku Nakal. Apakah ada tim di punyanya almarhum Abah Haji Faisal tadi? Adakah tim? Nama timnya sendiri? Ada, Kenapa tuh Bah? Nama timnya Bah? namanya adalah Perwira Muda. Perwira Muda. Ya. Kenapa dikatakan perwira muda? Karena pada waktu itu almarhum abah saya itu punya anak seorang perwira. Seperti itu. Kebetulan beliau itu perwira polisi. Jadi sapinya itu dinamakan perwira muda. Perwira Muda. Punya anak yang perwira. Saudara. Berarti saudaranya Saudara saya, saudara saya. sampai sekarang masih perwira Bah? Ya, ada di kepolisian perwira polisi. Sehingga dinamakan Perwira Muda karena yang melanjutkan yang muda. Begitu Pak? Iya, karena beliau itu kan gini, kenapa dikatakan perwira muda? Karena karirnya itu dari menjabat sebagai anggota Polri, dia langsung jadi perwira. Jadi bukan bintara atau tamtama. Jadi pangkat pertamanya adalah perwira. Ibda pada waktu itu. Jadi nama sapinya itu diimplementasikan sebagai perwira muda. Nah, seperti itu. Dengan bahasa kesuksesan orang tua saya punya anak, bangga punya anak seorang perwira, akhirnya direalisasikan sebagai nama sapi, namanya tim perwira muda pada waktu Diabadikan sebagai tim Ya. Perwira Muda. Ya. Kalau Pak Haji Aulia, ingat nggak Abah itu punya sapi berapa dan andalannya siapa? Namanya? Andalan apanya itu maksud? Nama timnya kan Perwira Muda. Oke. Pasti Abah punya sapi dong, Bah. Nama sapinya juga Perwira. Abah saya. Iya. Iya, perwira muda pada waktu itu. Ada juga yang berjuluk Bintang 9. Bintang 9. Iya, jadi gini loh. Almarhum abah saya itu dia memelihara sapi itu bukan satu pasang dua pasang. Kata orang Madura kayak bikin tasbih saking banyaknya. Sampai 7 pasang, 8 pasang. Sampai saya dijuluki apa? Intel bun, intelnya tabun. Seperti itu. Saking banyak sapi saya tuh pekerjaan saya itu ngarit terus tiap hari gitu loh. Nyari rumput apa nyari akik, Bah? Nyari rumput mas, masuk nyari anjani. Yang jelas nyari rumput lah. Kalau nyari anjani pada waktu itu bukan masanya. Takut nyari bojoku nakal gitu loh. Maksudnya cari yang nakal-nakal. Waktu itu bukan masa saya pak. Saya lillahi ta'ala pada waktu itu loh. Masih lurus Pak ya, Lurus Pak Haji banget ya. pada waktu itu suruh sholat ya sholat, suruh cari rumput saya pada waktu Bengkoknya kapan tuh Pak Haji? 2008. 2008 saya itu bengkoknya. Bengkoknya 2008 dan alhamdulillah hari ini udah lurus lagi Pak Haji ya. Enggak, masih bengkok. Masih bengkok dikit. Tapi nggak banyak kan Pak Haji? Enggak, Dikit ya. dikit. Ya, oke. Saya belok kan 1 kali belok seperti itu. Seperti itu. Ini Pak Haji. Nah, sekarang Pak Haji punya berapa pasang nih Pak Haji sapinya sekarang? Saya punya 3 pasang. Namanya siapa aja nih 3 pasang Pak Haji? Namanya itu ada Anjani Nakal, ya termasuk Bojoku Nakal itu, dan apa namanya Dibuh ya, bahasa Dibuh ya. Kalau Dibu itu bahasa Madura, bahasa Indonesianya itu ribut ya benar. Ribut, keruh ya. Nah ini menceritakan nih si Anjani nih Pak. Iya. Ya Anjani Pak Haji. Anjani Nakal. Anjani nakal. Ini prestasinya sudah apa aja Pak Haji? Ini kan masih baru. Saya beli sapi ini baru dirantap dijadikan satu. Oh, baru dipasangkan nih. Baru dipasang. Udah berapa bulan nih Pak Haji? Enggak, cuman baru 1 bulan ini ada di saya. 1 bulan saya pasangkan. Alhamdulillah kecepatannya ya bisa dikatakan bisa diandalkan lah. Bisa diharapkan lah ya. Bisa diharapkan ada masa depannya masih panjang seperti itu. Jadi ada harapan untuk bisa jadi sapi yang berkelas seperti itu. Nah yang Bojoku nakal nih Pak Haji, apakah sudah berprestasi atau sesuai dengan harapan mungkin bisa menjadi pengganti Bojoku nakal yang dulu? Yang Anjani ini ya. Iya. Insya Allah akan bisa menjadi. Karena umpamanya sepeda motor atau mobil, gasnya ini masih banyak. Umpamanya kecepatan 220 km per jam, ini masih 180, masih ada sisa gasnya. Jadi intinya apabila ini benar-benar dirawat, dijamu yang rutin, perawatannya rutin, insya Allah akan menjadi sapi yang berkelas seperti itu. Ya tergantung dari rezekinya sapi sama yang melihara dan juga saya. Seperti itu. Nah ini nanya nih Pak Haji, apakah Ibu Haji mendukung dengan kegiatannya Pak Haji yang sekarang nih? Jadi begini,
apabila penggemar karapan sapi ini, kayak saya kan hobinya karapan sapi, apabila tidak sejalan dengan ibunya anak-anak, ini tidak akan pernah sukses. Ini realita. Jadi dukungan pertama, kalau Anjani saya yang di rumah ini, istri saya maksud saya, itu mendukung gitu loh. Iya. Bentar, Pak. Anjani ini kan kok Iya. nama istri Pak Haji atau Jadi begini Pak, Anjani itu adalah sebutan seorang wanita. Bukan Anjani yang ada di Orkes Putra Buana, itu bukan. Bukan. Anjani ini adalah julukan bagi saya pribadi dan grup saya, adalah julukan seorang wanita. Seperti itu. Saya kaget Pak Haji, barusan yang sapi Anjani, yang di rumah Anjani. Duh, ini gimana? Oh ternyata ini Anjani itu sebutan si sayang gitu lah. Pak Haji. Iya, Oh, bahasa oke. sayang seperti itu. Oke lah. Saya khawatir kok. Oh ya, Kok gitu. nggak bakal. Ini kalau bukan orang yang paham tentang rasa dan perasaan saya, nggak bakalan paham, Pak. Seperti itu. Iya, berat masalahnya artinya itu. Seperti itu. Berat, berat bro. Berat itu, Pak. Oke Pak Haji. Nah ini Pak Haji, ini kan sudah tahun 2020. Persiapan Pak Haji ke depannya ini kan akan banyak event. Dan yang puncaknya adalah Piala Presiden. Kira-kira 3 pasang ini menurut Pak Haji diperkirakan lah. Kira-kira bisa masuk nggak ke untuk Piala Presiden dengan melihat kecepatan yang sekarang? Jadi begini, saya yakin di 2020 enggak tahu yang mana sapi saya akan masuk. Iya. Yang jelas saya dan seluruh tim saya berupaya semaksimal mungkin agar kita itu masuk dalam Piala Presiden. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya tergantung rezeki dari Allah saja kan, seperti itu. Yang penting kita ngerawat sapi dengan baik. Kita kompak bersama-sama, kita ngerawat sapi. Tujuannya apa? Target itu seperti itu. Karena itu adalah event resmi tiap tahunan. Istilahnya adalah ajang bergengsi. Seperti itu. Puncaknya Pak Haji ya. Akhir sebuah ceritanya ya presiden itu, Piala Presiden itu. Siapa sang jagonya? Siapa sang jagonya? Seperti itu. Oke Pak Haji. Nah, ini Pak Haji, beberapa hari yang lalu saya sempat touring Pak Haji. Keliling ke Pulau Jawa waktu itu, mampir ke Probolinggo dan Jember. Nah, ini cuma masukan. Menurut Pak Haji nih, beberapa teman di Probolinggo, Lumajang dan Jember kemarin mereka berharap ingin ikut serta dalam karapan sapi yang sangat bergengsi ini, yang resmi, yaitu Piala Presiden. Menurut Pak Haji Aulia itu bagus nggak Pak Haji dari Jawa ini? Karena mereka mengatakan kami tidak bisa memilih. Kita lahir di sini teman, kita ini satu rumpun katanya mereka. Iya, mereka ingin sekali untuk ikut dalam ajang Piala Presiden tersebut. Kalau menurut Pak Haji sendiri yang sudah boleh dikatakan sudah berpengalaman di dunia karapan sapi ini, menurut Pak Haji gimana nih Pak Haji? Jadi di sini kan ada bahasa Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah, yang notabene adalah sebagai pemersatu bahasa. Yang bertepat itu kantornya kalau tidak di Pamekasan. Itu harus dirapatkan kembali karena mereka juga mempunyai hak. Karena mereka juga ingin memeriahkan bahasa budaya karapan sapi di Madura. Makanya di situ kan ini harus, dalam artian tokoh semadura ini harus rembuk untuk memberikan kesempatan mungkin yang dari Jawa, dari daerah Jember, Probolinggo, Lumajang ataupun yang lain itu untuk ikut andil di dalam lomba bergengsi itu. Makanya itu kan ada bahasa satu kesatuan. Nah di sini Bakorwil ini sebagai wadah harus bisa arif dan bijaksana. Seperti itu. Apabila ini diarahkan ke politik, sampai Pio itu orang Jember, Probolinggo tidak akan bisa. Tapi apabila tokoh masyarakat, tokoh pengerap yang ada di Madura itu bijak, arif dan bijaksana ya, insya Allah mereka akan bisa masuk untuk ikut lomba bergengsi tersebut. Misalnya jumlahnya 24, ya mungkin bisa 48 atau berapa. Tergantung kesepakatan dari para sesepuh Madura ini. Jadi mereka juga punya hak, mereka memang satu rumpun, cuman kebetulan saja mereka itu ada di sana, di luar Pulau Madura. Tapi pada dasarnya mereka adalah tumpah darahnya di sini juga, nenek moyangnya. Ini berdasarkan sejarah.
Kalau harapan saya tidak ada masalah. Tapi ini perlu dirembukkan oleh semua tokoh pengerap, mulai dari Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb, dan juga Sampang. Untuk bagaimana mereka diberikan kesempatan. Misalnya 24 pasang yang biasanya tiap tahun dilaksanakan, bisa 48 atau berapa. Akan seperti itu. Itu saja saran dari saya, gitu loh. Itu masukan dari pendapat Pak Haji Aulia sendiri. Saya pribadi, ya mudah-mudahan pendapat saya apabila ini tidak berkenan, saya mohon maaf. Tapi saya hanya bisa menyumbang pikiran seperti itu. Oke, nah itu masukan atau sumbang pendapat dari Haji Aulia dari tim Bojoku Nakal. Wah, buat teman-teman yang di Jawa, Probolinggo, Lumajang, dan Jember, semoga nanti suatu saat bisa bergabung di Piala Presiden dengan yang seperti tadi yang dikatakan Bapak Haji Aulia, nanti mungkin bisa dirembukan melalui Bakorwil, Pak ya? Iya, Bakorwil. Bakorwil kan ini kan sebagai wadah perwakilan dari provinsi kan. Jadi termasuk Jember, Lumajang kan bagian dari provinsi Jawa Timur. Nah, jadi dalam hal ini Bakorwil sebagai montor mungkin berkoordinasi dengan pihak gubernur. Nanti gubernur bisa memfasilitasi melalui Bakorwil untuk bahasa satu kesepahaman dan kesepakatan. Seperti itu. Masukan keren tuh dari Pak Haji Aulia. Semoga nanti masukan dari Pak Haji Aulia bisa didengar oleh Bakorwil, atau mungkin kebetulan ada beberapa tim mereka yang menonton, mungkin suatu saat akan terrealisir. Nah, sebelum saya akhiri obrolan saya dengan Bapak Haji Aulia ini, kita mau lihat kandangnya seperti apa sih Bojoku Nakal nih? Apakah senakal Bojoku? Ya, kita tonton kandang Bojoku Nakal yang ada 3 pasang di sini ya? Iya, 3 pasang. Ya, kita tonton. Nah, ini ketua Barama. Ini teman kaosnya bro. Oh iya, ini kaosnya bro. Ini yang pasangan baru. Nih yang baru dirantep. Barusan. Jangan sampai sebulan. Ini wedhus ini wedhus. Ini perawat golongan kalah bagian nomor 2. Alhamdulillah ini mendapatkan sepeda motor Vega R. Iya. Saya mau makan. Saya mau makan. Ini kamu emang sapi. Yang dapat sapinya juara 2. Sapinya kecil, imut-imut. Golongan kecil, imut-imut. Barusan juara 2 golongan kalah. Nah, itulah kandang dari Bojoku Nakal atau setel balap. Namun karena tadi Pak Haji saya tanyakan lebih suka ke Bojoku Nakal, lebih baik saya katakan tim Bojoku Nakal. Oke, Bah, terima kasih atas obrolan pada malam hari ini, dan terima kasih atas suguhannya pada malam hari ini. Yang anget-anget ada kopi, Bro. Ada udang, keren, Bro. Lumayan, Bro. Ada air putih. Ada air putih juga, Bro. Air putih tidak bakalan. Betul, Bro. Keselak, Bro. Oke, Mbak, terima kasih banyak atas waktunya, Mbak. Semoga terus sukses dengan tim Bojoku Nakal. Semoga tadi doa Abah, karena ucapan adalah bagian daripada doa. Dan semoga nanti di Piala Presiden tahun 2020 dan mungkin semuanya juara nih, Pak, di Piala maksud juara 1. Mungkin bisa jadi juara 1, 2, 3, Pak, mungkin. Masuk dalam 6 besar lah. Amin, amin, ya. Oke, teman-teman, begitulah obrolan saya dengan Pak Abah Haji Aulia. Jangan lupa bila suka dengan channel kami, bila channel kami itu bermanfaat buat teman-teman tentang pariwisata dan kebudayaan, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, jangan lupa untuk memencetnya jika ikhlas. Nggak ikhlas nggak apa-apa kok, tapi kalau kalian suka, bermanfaat, apa salahnya sih untuk dipencet. Dukung terus channelnya YouTuber Low Cost. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Dadah. Thank you.